Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Umi Dayati beserta rekan-rekan mahasiswa S2 PPKN Offering P. Saya Lulu Masruroh Zuhria. Saya Maria Francisca Ugabu. Kami akan mempresentasikan secara virtual terkait analisis kritis artikel penelitian pada mata kuliah Etika Keilmuan. Sebelum kita menganalisis sebuah artikel, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian analisis kritis artikel, tahapan analisis kritis artikel, dan manfaat analisis kritis artikel. Yang pertama, apa itu analisis kritis artikel? Analisis kritis artikel adalah suatu kegiatan mengkaji dan mencermati artikel untuk mengambil isi artikel yang relevan dengan masalah penulisan artikel. Pembahasan yang kedua terkait tahapan dalam menganalisis kritis artikel yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, menentukan daftar rujukan artikel. Kedua, menuliskan tujuan penulis artikel. Ketiga, menuliskan fakta-fakta unit. Keempat, menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kelima, mengidentifikasi konsep terkait dengan topik. Dan yang terakhir ialah refleksi. Yang ketiga, kita akan mempelajari apa itu manfaat dari analisis artikel. Yang pertama, analisis artikel mampu meningkatkan minat baca. Yang kedua, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menulis. Selanjutnya, kita akan menganalisis sebuah artikel yang berjudul Pedagogical Challenges in Teaching Civic Education in Secondary Schools in Zambia atau Tantangan Pedagogis dalam Mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah di Zambia. Berikut kami tampilkan contoh artikel yang akan dianalisis yang terdiri dari title, abstract, keywords, background and context, methodology and design, discussion of the findings, conclusion, recommendation, and reference. Pada tahap analisis jurnal yang pertama, kita akan memasuki tahap identitas jurnal. Pada tahap identitas jurnal, tertera nama penulis, nama jurnal, volume, issue, pages, year, URL, DOI, paper ID, dan ISSN. Dalam menganalisis kritis jurnal atau penelitian, kita harus menentukan tujuan penulisan. Kita menemukan tujuan penulisan di artikel di atas ialah untuk menetapkan tantangan pedagogis dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah di Zambia dengan fokus pada pengembangan dan konsolidasi pendidikan kewarganegaraan demokratis di kalangan peserta didik. Analisis yang ketiga, kita memasuki tahap metode penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, focus group discussion, dan observasi. Teknik pengambilan sampel serta analisis data yang digunakan menggunakan tema-tema yang muncul dari tinjauan pustaka dan tujuan penelitian. Selanjutnya, pada tahap keempat, yakni menemukan fakta unik pada artikel yang kita analisis. Pada penelitian ini ditemukan fakta unik, yakni dalam peluncuran atau pemberian pendidikan kewarganegaraan pada 3 provinsi negara di Zambia dibagi dalam 2 fase. Meskipun pelaksanaan dilakukan pada waktu yang berbeda, namun inti pada permasalahan tetap sama, dengan tidak menunjukkan perbedaan masalah antara sekolah penerima pendidikan kewarganegaraan fase pertama maupun kedua. Pada bagian pembahasan, adapun hal-hal yang dibahas. Yang pertama, kurangnya penilaian praktis dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, keyakinan tentang subjek. Temuan menunjukkan bahwa guru PKN mengambil mata pelajaran hanya sebagai mata pelajaran yang lewat. Penekanan guru adalah pada lulus ujian dan ujian. Pedagogi terbaik dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan harus mencakup kombinasi instruksi kelas di mana peserta didik memperoleh keterampilan dasar dan profesional yang diperlukan dan pengalaman dan tindakan pada kebutuhan masyarakat yang asli. Yang ketiga, lingkungan belajar.
sekolah tidak memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka pada hal-hal publik yang mempengaruhi mereka. Yang keempat, bahan ajar dan pembelajaran. Minimnya bahan ajar dan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan masih jauh dari penyelesaian di sekolah menengah di Zambia. Guru PPKN sudah seharusnya kreatif dan inovatif dalam penyampaian mata pelajaran sehingga bisa berdampak pada peserta didik. Selanjutnya, kita harus menentukan kesimpulan dalam menganalisis kritis artikel. Dalam artikel di atas ditemukan kesimpulan bahwa pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah di Zambia diwarnai dengan sejumlah tantangan, dan oleh karena itu guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk memiliki banyak akal dan inovatif selama sesi belajar mengajar mereka agar tantangan dalam sekolah itu bisa menemukan solusi. Selanjutnya, terdapat pertanyaan yang muncul dari reviewer atas artikel yang kita analisis. Yang pertama, adakah hal yang menjadi perbedaan antara sekolah yang menerima pendidikan kewarganegaraan pada fase pertama dan fase kedua? Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan kondisi pendidikan di sana jika bahan ajar dan pembelajaran masih terbatas? Dan yang terakhir, bagaimana upaya para pendidik di Zambia jika telah menyadari persoalan tersebut? Adapun hasil refleksi dari analisis kritis artikel sebagai berikut. Yang pertama, alur artikel tertata dengan sistematis dan setiap muatan artikelnya tersurat. Sejalan dengan jenis penelitian yang dipilih, pemaparan artikel pun tertata secara deskriptif. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pentingnya sarana belajar yang memadai demi terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, peneliti telah memberikan informasi tentang penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam 2 fase, namun tidak dijelaskan secara detail hal yang memberikan perbedaan antara kedua fase. Dan yang keempat, masalah yang dibahas dalam artikel diberikan informasi penyelesaiannya sehingga penelitian ini memiliki nilai guna. Sekian presentasi visual dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.